Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen Iketut Sunarwijaya SEMSI dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan sektor publik, yang dimana kami akan membahas 3 sub. Yang pertama, International Public Sector Accounting Standard. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, menguraikan teknik-teknik keuangan sektor publik. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluhtu Arista, absen 24. Dan saya Putu Agus Arcana Surya sebagai pemateri pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS adalah seperangkat standar akuntansi yang digunakan oleh entitas sektor publik di seluruh dunia untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan dapat dipahami. IPSAS dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB yang merupakan bagian dari International Federation of Accountants atau IFAC. Tujuan dari IPSAS adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan sektor publik. Standar ini mencakup berbagai topik termasuk pengukuran aset dan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengungkapan informasi, dan banyak lagi. Yang selanjutnya ada beberapa materi penting yang dicakup oleh IPAS termasuk 1. Pengukuran aset dan kewajiban. IPSAS memberikan panduan tentang cara mengukur aset dan kewajiban entitas sektor publik. Yang kedua, pendapatan. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterima oleh entitas sektor publik, termasuk dana dari pajak, donasi, dan sumber pendapatan lainnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi. IPSAS mengharuskan entitas sektor publik memberikan informasi yang relevan dan transparan dalam laporan keuangan mereka, termasuk pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, risiko keuangan, dan kinerja keuangan. Yang keempat adalah manajemen keuangan. Materi ini berfokus pada manajemen keuangan yang efisien dan efektif dalam sektor publik, termasuk pengelolaan aset utang dan pengawasan anggaran. Yang kelima, laporan keuangan. IPSAS menentukan format dan isi laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas sektor publik. Yang keenam, kebijakan akuntansi. Standar ini mencakup bagaimana entitas sektor publik harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip IPSAS. Yang ketujuh, instrumen keuangan. IPSAS memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan seperti surat berharga dan pinjaman. Yang kedelapan, pengaruh perubahan nilai. Materi ini menjelaskan bagaimana entitas sektor publik harus mengakui perubahan nilai aset dan kewajiban mereka, termasuk pengaruh inflasi. Yang kesembilan, pengaruh perubahan pemerintah. IPSAS mengatur pengaruh perubahan dalam struktur pemerintahan, seperti penggabungan atau pemisahan entitas sektor publik. Yang kesepuluh, pengakuan dan pengukuran entitas asing. IPSAS juga mencakup pedoman tentang cara mengakui dan mengukur transaksi dengan entitas asing. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Agus, yang dimana saya akan menjelaskan materi mengenai standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang digunakan dalam akuntansi entitas pemerintah. Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang tepat dalam keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip dari standar akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Mentu dan Sondak 2016 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Beberapa poin penting tentang standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, tujuan utama. SAP dirancang untuk membantu pemerintah menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan sehingga dapat dipahami oleh pemangku kepentingan seperti warga, anggota dewan, dan lembaga donor. Yang kedua, akuntansi dasar. SAP menetapkan prinsip dasar seperti akuntansi akural, yang berarti mencatat pendapatan dan beban saat mereka terjadi, bukan hanya saat uang diterima atau dibayar. Yang ketiga, struktur laporan keuangan.
SAP mengatur format laporan keuangan pemerintah termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. SAP menuntut penyediaan catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan tentang pos-pos dalam laporan keuangan. Yang kelima, kepatuhan hukum. SAP memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam akuntansi sektor publik. Yang keenam, klasifikasi dan pengukuran. SAP memberikan panduan tentang klasifikasi dan pengukuran aset, utang, pendapatan, dan beban pemerintah. Yang ketujuh, pengungkapan informasi. Standar ini juga mengatur pengungkapan informasi tambahan seperti komitmen, kontingensi, dan informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi pemahaman terhadap keuangan pemerintah. Yang kedelapan, perubahan dengan standar nasional. Di banyak negara ini, SAP mencoba untuk menyelaraskan praktik akuntansi pemerintah dengan standar internasional seperti IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Kemudian dapat menguraikan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Teknik yang pertama ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah suatu sistem pencatatan, pelaporan, pengendalian terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi atau entitas dalam rangka mencapai tujuan keuangan yang telah dianggarkan. Tujuan utama dari akuntansi anggaran adalah untuk memantau dan mengontrol pengeluaran serta penerimaan dalam batas-batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengendalian komitmen keuangan organisasi atau entitas. Komitmen keuangan ini mencakup kewajiban yang telah diakui oleh organisasi, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk transaksi keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana adalah suatu metode atau sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang digunakan oleh organisasi atau entitas yang mengelola dana terpisah atau dana tertentu untuk tujuan tertentu. Metode ini umumnya digunakan oleh organisasi nirlaba, pemerintah, atau lembaga keuangan yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana yang mereka kelola sesuai dengan tujuan dan penggunaannya. Yang keempat, akuntansi kas. Akuntansi kas adalah proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan yang melibatkan uang tunai dan setara kas dalam suatu organisasi atau entitas. Ini mencakup segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pencatatan uang tunai yang digunakan dalam operasi sehari-hari suatu entitas. Yang kelima ada akuntansi akural. Akuntansi akural adalah metode akuntansi yang mencatat transaksi keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi atau penghasilan serta biaya terakumulasi terlepas dari kapan uang tunai sebenarnya diterima atau dibayarkan. Ini berarti bahwa pendapatan dan biaya diakui dalam laporan keuangan ketika pendapatan itu diperoleh atau biaya itu terjadi, tanpa memperhatikan kapan uang tunai itu benar-benar ditukar. Dalam akuntansi akural terdapat dua pengakuan, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan dan dapat kami simpulkan bahwa International Public Sector Accounting Standard adalah seperangkat standar akuntansi yang digunakan oleh entitas sektor publik di seluruh dunia untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan dapat dipahami. Standar akuntansi pemerintah adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang digunakan dalam akuntansi entitas pemerintah. Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang tepat dalam keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kemudian ada teknik-teknik akuntansi kemudian sektor publik terdapat ada 5. Yang pertama ada akuntansi anggaran, yang kedua ada akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang kelima ada akuntansi akural. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.